Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Terima kasih banyak ya kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini. Ini adalah pembacaan asmara cinta segitiga Sun, Moon, Rising, Venus yang berada di Aries. Di sini kita akan lihat ya bagaimana situasi Aries dengan pasangan sahnya dan bagaimana pula situasi Aries dengan bebek selingkuhannya. Ini tarikan energi mulai dari tanggal 15 hingga akhir bulan Juli 2025. Sebelum mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Aries saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, mari akan awali dari hubungan Aries dengan pasangan sahnya dulu. Yup. Berikut ada di sini. Kemudian ada di sini dan berikutnya hadir energi di sini. Oke, ini mari harus minta klarifikasi. Oke, ya. Tunggu dulu. Klarifikasinya adalah ya dan kemudian ada di sini. Oke. Nah, berikutnya ada ini dan kemudian ada di sini. Dan kemudian hadir di sini ya. Nah, kalau mari lihat gini lah, mereka berdua ini tuh sedang mencoba untuk mencari atau membentuk gitu ya, mencari atau membentuk titik netralnya mereka, titik netral dalam relationship. Titik netralnya dalam artian apa? Mereka berdua memang tidak memilih untuk berpisah, tetapi mereka kayak saat sekarang lagi menyadari bahwa menjalani juga kok kayaknya gimana gitu ya, tidak begitu gampang gitu loh. Bisa-bisa nanti model relationshipnya Aries dengan pasangan sahnya, mereka ini tuh kayak pause ya, pause dulu, enceng dulu, apa itu namanya ya, break ya. Kalau dulu bahasanya break dulu ya, dulu waktu mari masih kecil-kecil ya di kampung gitu ya. Ada mari dengar istilahnya itu tuh orang yang pacaran kayak dia bilang break gitu. Break artinya bukan mau pisah, tapi sendiri-sendiri dulu ya. Seperti kayak sebuah perjanjian gitu ya. Kita sendiri-sendiri dulu, tapi nanti ada masanya kita bincangkan lagi nih relationshipnya kita. Kita mau lanjut kah atau benar-benar mau berpisah saja? Jadi mari lihat, boleh-boleh hubungannya Aries dengan pasangan sahnya ya seperti itu. Terutama begitulah maunya Aries. Gitu loh. Kita jangan beneran pisah, tapi kita juga jangan dulu fokus pada relationship ini. Gitu loh. Aku nggak mau ngelepasin kamu, tapi aku nggak bisa dulu nih ke kamunya, nggak bisa. Gitu ya. Kita seperti ya tetap jaga silaturahmi kita dengan baik gitu ya. Namun tugas dan tanggung jawab layaknya pacar atau suami istri itu tuh jangan dulu ngebebanin kita. Itu tuh mari lihat maunya Aries ini. Gitu ya. Dan sebenarnya pasangan sahnya Aries kayak nggak keberatan sih. Dia seperti nggak keberatan gitu ya. Tapi kadang-kadang datang rasa cemburu. Kalau kamu nggak dengan aku, berarti kamu jangan-jangan kamu bisa dapet nih kebahagiaan yang bisa kamu nikmati dari orang lain. Nanti aku bener-bener kamu tinggalin. Jadi ada rasa cemas di sana ya. Ada rasa kayak nggak terima juga. Padahal tahu nampaknya memang pause seperti ini tuh perlu untuk mereka ambil. Di situ loh. Perlu. Itu ya. Tapi tadi ada rasa cemburu tadi. Ada rasa was-was, ada rasa yang tidak tenang tadi. Gitu ya. Apalagi pikirannya pasangan sahnya Aries ini rentang 15 hingga akhir bulan Juli lagi banyak ini ke Aries. Dia lagi ngapain ya?
Dia sama siapa ya? Apakah dia rindu sama aku hari ini? Nah, gitu-gitu ya. Apalagi kalau mereka masih bisa saling lihat-lihatan. Waduh, ini kok makin ganteng. Mau kemana dia ganteng hari ini? Wah, ini dia pakai lipstick. Berarti mau keluar nih, mau kemana ya? Gitu. Wah, pegang handphone sambil senyum-senyum. Dia senyum-senyum sama siapa itu? Dia lagi gembira sama siapa tuh? Nah, di situ. Ya. Wah, nggak bisa nih. Datang rasa emosi di sana. Datang rasa emosi. Gitu ya. Ah, udahlah, maunya break ini tuh selesai aja. Jangan lagi break, jangan lagi pause, lanjut lagi. Nah, di situ ya. Kayak mau menolak dia. Tapi dia tahu logiknya, dia tahu, iya ya. Pause seperti ini oke. Tapi begitu dia terkoneksi sama sisi emosionalnya dia, nah ini bikin dia jadi kayak jantungan. Apa ini benar ini? Pause ini. Apa benar nih jeda ini? Waduh, nggak bisa ini, nggak bisa nih. Ah, di situ dia. Ya. Tapi dia kayak nggak mau juga seperti orang yang apa ya? Soalnya dia harus jaim juga kan ceritanya. Dan dia juga nggak mau jadi orang yang kayak terlihat lagi butuh sama Aries. Dia juga nggak mau kelihatan seperti orang yang tidak memberikan hak bebas untuk Aries. Gitu. Ya. Kayak ada aja justru dia rasa pancingan-pancingan yang nanti 15 hingga akhir bulan Juli dia rasakan. Pancingan-pancingan untuk dia mendekat ke Aries ini. Gitu loh. Pengen kembali ini loh. Udahlah kalau mau bahagia ya kita aja berdua bahagia. Ya udahlah, udah selesai tuh masa-masa jedanya kita itu tuh, selesai aja. Gitu, ya. Karena lagi butuh banyak kebutuhannya dia dari Aries ini, butuh untuk tenang, maka dia harus dapat ketemu sama Aries. Harus chattingan, harus teleponan. Gitu ya. Biar dia merasa bahagia, dia harus menghabiskan waktu dengan Aries. Gitu loh. Ya. Secara mental, emosional lagi butuh banget dia sama Aries ini. Tapi gimana caranya supaya Aries ini tuh nggak tahu kalau dia lagi butuh-butuhnya. Tadi kan kata Mari dia jaim kan. Nah, gitu. Gimana ya supaya Aries ini tuh tidak merasa risih. Aku nih lagi kayak dia aja nih dalam pikirannya aku. Gitu ya. Tapi gimana biar Aries tidak merasa terusik. Gitu loh. Aries tidak terganggu dengan ada hadirnya aku melalui chattingan, teleponan, video callan, ketemuan. Gimana ya caranya ya? Jadi ini nanti lagi mikir-mikir dia. Nyari-nyari ide, nyari-nyari cara. Gitu loh. Supaya dia bisa lihat bahwa Aries ini tetap punya cinta, tetap punya rasa sayang ke dia, tetap punya keinginan untuk mau dengan dia. Nah di situ ya. Dan memang kalau Mari lihat, boleh-boleh Aries ini gini ya. Sebenarnya dia sudah tidak mood lagi nih sama pasangan sahnya, Aries ini. Tapi dia juga masih ada rasa takut. Apakah memang melepaskan pasangan sah ini sudah baik? Gitu loh. Tapi kalau dia lihat-lihat perasaannya dia, kayaknya aku udah nggak punya cinta lagi nih sama pasangan sahku. Itu ya. Aku kayaknya lagi sudah nggak punya rasa sayang lagi untuk sebagai kekasih, untuk jadi sebagai suami atau sebagai istri. Jangan-jangan energinya Aries memang lagi terkunci ya, lagi terfokus ini kepada si bebek selingkuhan. Gitu loh. Yang Aries maui adalah si selingkuhan. Jangan-jangan seperti itu. Nanti kita akan lihat kartu tarotnya ya. Nah, jadi kalau untuk deket-deket sama si pasangan sah, terasa janggal. Terasa tidak nyaman. Gitu loh. Ya. Walaupun tentu
perasaan seperti ini nggak bakal ditunjukin Aries ke pasangan sahnya ya, enggak. Itu loh. Ya dia, ya seolah-olah dia happy-happy saja kalau di chatting, kalau di telepon. Padahal sesungguhnya dia nggak happy. Gitu loh. Kalau hanya sebatas kayak bertukar kabar, halo apa kabar, pendek-pendek, singkat-singkat, ya dia mau. Tapi kalau udah kayak tektokannya itu ya panjang-panjang gitu ya, berlama-lama, mau itu tuh Aries, aduh maunya dia pergi aja ya gitu, maunya udah selesai aja lah ini obrolan ini. Nah di sana ya, biar aku bisa leluasa nih di situ. Maunya dia ketemu aja dia sama laki-laki lain ya, maunya ketemu aja nih pasangan sahku ini sama perempuan lain, biar dia punya kesibukan, biar dia nggak mau berinteraksi sama aku di sana. Jadi kayak kebaca sama Aries, intuisi dia main. Wah ini orang lagi mau ngedeket lagi nih, tuh ya, mau hadir lagi nih, mau seperti biasa lagi nih hubungan, dia mau hubungan kami gitu ya. Sementara Aries lagi nggak mau seperti yang biasanya mereka, layaknya sebuah relationship, lagi nggak mau dia. Itu loh. Macam juga Marilla ada trust issue-nya Aries ya ke si pasangan sahnya. Gitu ya. Jadi jangan-jangan ada hal-hal yang dianggap oleh Aries ini tuh nggak benar dari si pasangan sahnya ini. Gitu ya. Jadi kayak Aries nggak bisa percaya ini. Dan Aries juga kayak nggak yakin gitu ya, bahwa hidupnya dia akan dia habiskan, sisa hidupnya dia akan dia habiskan dengan si pasangan sahnya. Nggak yakin dia, gitu loh, di sana. Kayak dia tahu, kayaknya ada di luar, itu ya, ada di luar yang sungguh-sungguh ditakdirkan untuk jadi suaminya aku, jadi istrinya aku. Bukan ini orangnya, gitu loh. Jangan-jangan memang aku harus cerai ini sama pasangan sahku ini, biar aku punya kehidupan lain lagi. Semacam kayak lebih yakin gitu Aries ya, tanpa si pasangan sah hidupnya dia pasti lebih baik, gitu loh ya. Udah percaya dia bahwa disinilah akhir dari petualangan cintanya dia. Masih ada petualangan-petualangan lain berikutnya di situ loh. Tapi dia juga kayak nggak mau gitu ya, kalau kemudian hubungan dengan pasangan sahnya ini tuh berubah menjadi hubungan pertengkaran, pertempuran, permusuhan. Dia juga nggak mau. Jadi gimana caranya supaya hubungan ini tidak usah dilanjutkan, tetapi si pasangan sahnya ini tuh tidak menaruh dendam, tidak marah, gitu loh. Tidak sewot gitu ya. Makanya di sini tuh Aries bisa maunya dia segera ketemu yang lebih cocok untuk dia, supaya aku bisa lebih leluasa tadi. Nah kayak gitu ya. Jadi intinya interaksi bukanlah sesuatu yang diharap-harapkan oleh Aries dari pasangan sahnya, tapi si pasangan sah mulai deket, mulai mau merapat gitu ya, mulai mau intens lagi. Nah seperti itu ya. Kalau mau jujur, Aries sebenarnya lagi pengen nolak si pasangan sah. Tapi si pasangan sah punya harapan bahwa dia diterima oleh Aries. Gitu ya. Chattingnya dibalas, teleponnya diangkat, ajakan jalan-jalannya diterima, gitu ya. Available, tersedia Aries ini untuk dirinya, gitu ya. Oke, baik. Sekarang mari akan bacakan hubungan Aries dengan bebek selingkuhannya. Yup. Di situ, dan kemudian ada ini ke sana dan ke situ. Oke. Jadi ternyata bukan ke sini ya arahnya atensi Aries ya. Mari lihat, boleh-boleh Aries baru ketemu nih berarti sama selingkuhan dia yang lain ya, sama orang lain gitu ya. Berarti kalau dihitung ada 3 ya, ada 3 manusia dalam hidupnya Aries. 1 pasangan sahnya, 1 ini selingkuhannya, dan ternyata ini tuh ada lagi nih orang baru. Ada lagi nih. Mungkin memang orang ketiga ini ya, orang ketiga ini tuh
ini masih kayak masih fresh gitu ya, masih belum lama ini ceritanya gitu loh. Jadi nampaknya ya memang namanya barang baru ya, mainan baru kan, petualangan baru. Jadi nampaknya kesini nih perhatiannya Aries, sehingga dengan hubungan sama si yang satu biji ini ya, si pasangan yang nomor 2 ini ya, selingkuhan yang pertama katakan gitu ya. Ini tuh kayak Aries udah deh, udah dengan dia udah aja dah gitu ya, aku ke situ aja dulu, ke yang baru ini aja dulu. Nah di situ karena ternyata hubungan dengan orang kayak gimana bilangnya ini ya, jadinya ya kayak gini aja biar jangan membingungkan. Pasangan sah orang pertama, kemudian ada ini bebek selingkuhan katakan orang kedua, dan kemudian bebek selingkuhan baru orang ketiga ya, kayak gitu aja dibikin ya. Jadi Aries kan tidak lagi srek sama pasangan pertama yaitu pasangan sah, kemudian dengan pasangan kedua juga nggak srek. Nah karena lagi fokus sama orang ketiga gitu ya, selingkuhan baru gitu loh, lagi kesini nih perhatiannya Aries gitu ya. Dan ini tuh orang kedua abai, mau ini tuh diabaikan betul sama Ariesnya gitu ya, diabaikan betul. Kadang-kadang memang terpikirkan, tapi terpikirkan ini tuh semacam yang melintas lalu ya, melintas lalu. Karena boleh-boleh Aries memang kelihatan tidak nyaman sudah ya dengan si bebek selingkuhan yang ini, orang kedua ini gitu loh. Tidak meyakinkan bagi Aries ya, masih dia rasa oh ini tidak cocok nih. Jadi ini Aries kayaknya lagi memilih soulmate ya, lagi nyari soulmate ini, lagi mengusahakan segera ketemu dengan soulmate gitu loh. Mari lihat Aries di sini tuh kayak udah capek juga dengan orang keduanya ini. Capek. Karena hubungan ini kan Aries kan ingin yang intens ya. Tadinya dia berharap udahlah orang kedua ini aja lah terakhirnya gitu ya. Makanya dia itu tuh kayak berusaha gitu ya, sangat amat gitu, bahkan bisa ya ceritanya perjuangan Aries, effortnya Aries bisa-bisa sudah banyak banget gitu loh. Tapi akhirnya banyak kecewa modelnya Aries ini ya. Mari nampak banyak kecewanya dia, seperti kayak dia sadari ini perjuangan kok jadinya sia-sia ya. Karena ngelihat nih si pasangan selingkuhannya yang nomor 2 ini ya, pasangan keduanya dia ini kayak orang yang ogah-ogahan gitu loh, semacam seperti orang yang mau datang dan pergi gitu ya. Jadi kayak terasa nggak jelas, jadi terasa kayak terpikirkan oleh Aries ya, nampaknya memang ini orang nggak bisa nih diharapkan gitu loh, nggak cocok ini untuk dipilih gitu ya. Dia nggak jelas betul sama aku, padahal aku lagi mau bangun hubungan yang jelas dengan dia situ ya. Tapi dia kok kayak orang yang apa ya, ngegantung aku gitu ya, ngegantung, sebentar mau ninggalin aku, sebentar mau bersama dengan aku gitu. Jadi gerah sendiri Aries jadinya itu ya, gerah sendiri, nggak mau terjebak lama-lama dalam ketidakpastian ini itu loh. Dan juga kayak eman-eman gitu ya, waktu yang dihabiskan, tenaga yang dibuang. Mungkin juga di sini bisa ya berbicara tentang finansial ya, bentuk effort kan ada lah, pengorbanan duit di sana kan. Jadi kayak nggak mau lagi ngabisin duit lebih banyak lagi untuk investasi ke relationship dengan orang kedua ini gitu ya. Jadi kalau menurut Mari semacam tidak worth it gitu ya, dianggap oleh Aries untuk dia memberikan energi ke bebek selingkuhan. Nggak worth it, rasanya seperti itu tuh loh ya. Dan ya
kelihatan orang ketiga ketika dibandingkan dengan orang ke pertama dan juga orang kedua, ya ini ya namanya masih fresh ya. Wah, ini cantik banget. Wah, ini ganteng. Kayaknya baik nih. Orangnya kayaknya lucu. Gitu-gitu ya. Jadi lagi terpesona. Ya, modelnya Aries ini malah lagi terpesona sama orang baru. Gitu loh. Ya. Jadi kemudian ujar-ujar, oh ini nggak worth it dengan orang kedua. Itu kemudian bisa berbunyi, bisa terdengar, bisa menjadi pikiran dari Aries. Itu loh. Di sana. Ya kalau untuk kayak sebatas say hello aja, ya dia mau. Tapi lebih daripada itu, ya bersikap seperti sebagaimana biasanya Aries bersikap ke orang kedua, nampaknya mari Aries sudah tidak mau lagi. Gitu ya, mendingan ngegarap orang ketiga gitu kan di sana. Dan memang nampaknya ada kebutuhan ini orang keduanya Aries ini ke Aries. Jadi sehingga nampaknya Mari di sini tuh ada dia niatan untuk deket-deket nih sama Aries. Karena ada kepentingan dia. Mari nampak boleh-boleh Aries memang dikerjain ini sama orang keduanya ini. Dikerjain. Hanya untuk dimanfaatin ini Mari nampak. Gitu ya. Ini orangnya iseng doang. Iseng dan coba-coba main-main untung-untung berhadiah. Gitu ya. Makanya kata Mari ini memanfaatkan aja ini. Gitu loh. Jadi tidak heran kalau Aries di sini tuh bilang dia banyak berkorban. Jadi misalnya ini ada kebutuhan soal duit doang. Atau untuk seksual saja. Atau hanya untuk hiburan dikala lagi senggang. Gitu ya. Jadi dikerjain ini Ariesnya memang ya. Dikerjain habis-habisan ini bisa nih. Sama si orang kedua ini. Di sana. Jadi kalau Aries mau ninggalin orang kedua, ya bolehlah ini. Bolehlah ini. Di situ. Mendingan mah kalau boleh Mari saran, atau ini pendapat Mari pribadi ya, daripada milih orang kedua, mendingan deh milih pasangan sah, gitu ya, atau ya coba dengan orang ketiga. Ini tentu saran bagi Aries yang masih berpacaran ya, statusnya masih lajang. Kalau rumah tangga mah idealnya ya baliklah dengan ini pasangan sah yang sudah jadi suami, yang udah jadi istri. Nggak usah lagi nyari-nyari orang ketiga, keempat, kelima dan seterusnya, nggak usah, gitu ya. Usahain dulu. Karena Mari lihat masih lebih menjanjikan sih hubungan dengan pasangan sah. Kalau dilihat dibandingkan dengan orang kedua ya. Orang kedua ini memang nampaknya dicampakkan aja ini. Dibuang aja ini. Gitu ya, diselesain aja. Gitu. Dan ya Aries nampaknya Mari ya tahu. Dia paham itu. Itu loh. Jadi ini karena ada kepentingan pasti mau deket-deket lagi nih sama Aries. Gitu ya. Jadi ini bisa udah beberapa waktu belakangan sempat terputus ini komunikasi, koneksi sempat terputus atau jarang ya, sudah mulai makin jarang interaksinya. Gitu ya. Makin jarang di sini. Namun ketika dalam mode banyak diamnya mereka berdua, Mari nampak ini orang keduanya Aries, dia cukup penasaran juga ini. Jadi kayak misalnya mereka lagi nggak chattingan, mau dia itu tuh stalking Aries lagi ngapain, gitu, cari tahu Aries ini tuh sudah kayak gimana di situ, ya. Atau ya tadi begitu dia punya kebutuhan tertentu, deketin gitu, ya, Mari nampak. Tapi di sini udah jelas ini, nggak akan mau membangun relationship ini. Si orang kedua nggak akan mau ini. Gitu loh. Dia mah punya prinsip daripada dengan Aries, mendingan dengan yang lain aja. Gitu. Jadi ini tuh Aries, Mari lihat hanya sebatas selingannya dia ini. Selingannya dia atau orang yang akan dia tuju ketika dia butuh. Hanya sebatas di situ aja. Tidak ada niatan untuk sungguh-sungguh dan benar-benar gitu ya. Bangun sebuah relationship yang nyata gitu loh ya. Enggak, ini main-main doang, itu titik
di sana ya. Oke, baik. Jadi dalam bacaan antara Aries dengan pasangan sah, hadir energi Pisces, Scorpio, Cancer, Aries, Leo, Sagittarius. Berikut ada energi dari Capricorn di sini, energi dari Aquarius, dan ada energi dari Gemini. Nah, di pembacaan antara Aries sama bebek selingkuhan, ya, hadir energi dari Pisces, Sagittarius, Aries, Taurus, Capricorn, Scorpio, Cancer, dan energi dari Aquarius hadir untuk menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.